Oke, balik lagi ke video gue, dan di video kali ini gue nge-review Toned and Fender Fairtrack BT. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi adalah Gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kalau ada yang sadar, yang nge-subscribe, nonton di video sebelumnya dan video ini, setupnya rasanya sama. Iya bener sama, karena memang gue stripping. Cuman yang berubah adalah speakernya aja. Kita langsung ke topiknya aja. What's in the box dari speaker ini? Yang ada di dalam box pertama adalah sudah pasti speaker kanan dan kiri, konektor speaker kanan dan kiri, kabel untuk power, jadi kabel speaker ini bisa dicabut, sama kabel RCA to audio jack, plus satu remote, karena memang Fairtrack BT versi remote yang gue beli. Oke, itu untuk apa yang ada di dalam boxnya. Spesifikasinya gue akan taruh di sini karena gue malas baca juga. Terus kita mulai ke build quality dan fitur-fiturnya. Untuk fiturnya, input yang di belakangnya adalah audio jack versi RCA, terus ada yang bisa langsung audio jack combo, sama optical plus Bluetooth. Bluetooth ada fitur Bluetoothnya ya, itu tidak perlu ada input di belakangnya. Udah gitu untuk speaker kanannya biasa ada knob untuk pengaturan volume, treble dan bass ya, dan tombol volumenya bisa ditekan cukup lama untuk mengganti mode. Modenya bisa apa aja, yaitu tadi bisa auxiliary, bisa combo jack, bisa optical, bisa Bluetooth. Kalau lagi ganti-ganti ada tombol LED, ada lampu LED-nya, bisa ganti warna hijau dan warna biru. Hijau bisa antara auxiliary atau mungkin lagi optical. Kalau biru adalah versi Bluetooth. Lanjut untuk remote-nya remote kecil aja, kayak mirip-mirip remote lampu LED ya. Ini ada tombol on off, bisa untuk mati nyalain speaker ini. Ada tombol mute, ada tombol optical, tombol BT, tombol auxiliary, sama tombol pairing, plus volume up dan volume down. Oke, untuk fiturnya udah, sekarang kita mulai ke build quality-nya. Build quality-nya pertama ada cover biasa mesh kayak Courbis yang bisa dipasang lepas. Cuman ya sama kayak Courbis ini, kalau sering cabut pasang takutnya patah. Kalau udah patah di dalam bisa menjadi masalah, takutnya mau cabut pasangnya udah nggak bisa lagi. Terus kalau ada yang penasaran sama driver woofernya sama yang Courbis ini agak sedikit berbeda. Kalau bisa gue lihat warnanya sedikit keemasan. Kalau yang warna Courbis itu lebih ke arah ke kuning-kuningan, kalau ini lebih ke warna emas dan warnanya agak gelap. Sama untuk kualitas woofernya sih menurut gue agak sedikit lebih rendah dari Courbis ya. Mungkin ini bisa dibilang wajar karena memang dia diposisikan untuk di bawahnya Courbis. Jadi kalau Courbis tuh harganya 2,3 juta, ini harganya waktu gue beli di angka 1,7. Nggak tahu harganya berapa sekarang, harga terakhirnya akan gue taruh di deskripsi. Terus untuk build sampingnya, bahannya hampir sama kayak si Courbis yang HDAA, dan ada finishing kayak serat-serat kayunya. Tapi yang gue agak kecewa adalah pertama, ini lemnya ini sangat nggak rata. Jadi kalau salah pegang, makin lama bagian depan kulit takon atau apapunnya ini bisa kekelupas, dan ini ya kalau sering lo handling salah tangan gini, makin lama bisa copot. Jadi ini kayaknya seperti build yang terlalu terburu-buru. Jadi bisa dibilang build quality-nya sangat menurun dari ekspektasi gue tentang Toned and Fender Courbis yang pertama gue review ya. Terus poin minus selanjutnya adalah di sini, di bagian knob volume, treble dan bass. Ini waktu itu gue puji Courbis daripada DS5A tentang build quality-nya, hal sesepele mungkin lah, seperti bahan plastiknya, tombol on off-nya itu semuanya rapih. Tapi kalau di sini di Fairtrack ini, karena ekspektasi gue adalah sekualitas Courbis, gue ngeliat Fairtrack ini plastiknya kayak plastik ember, jelek banget. Udah gitu feel untuk ngemuter knob volume dan bass treble-nya ini semuanya rasanya jauh lebih murah lagi daripada Courbis. Kalau Courbis ini ekspektasi gue udah tinggi banget, udah enak banget karena agak cukup settle dan rapih. Dan kalau ini Fairtrack rasanya terlalu murah, dan kalau diputer tuh nggak stabil, rasanya ada seret-seretnya sedikit. Ditambah lagi untuk tombol potongan pemisah sebagai penunjuk kita lagi bassnya ada di mana, itu beda jauh antara treble dan bass. Untuk di bass agak nggak rapih, dan di treble sangat nggak rapih. Ini kayak cuman pisau dipotong doang. Jadi ukurannya bener-bener nggak sama sekali. Jadi ini yang membuat gua sangat kecewa. Apalagi ekspektasi gua waktu itu adalah nge-review Courbis ya. Setelah gua jual Courbis, beli Fairtrack dengan harapan mungkin lebih kecil suaranya, tapi build quality-nya sebagus Courbis. Dan ternyata build quality-nya pun juga di
kecilin gitu kualitasnya. Untuk RMS-nya sendiri ada di 46 watt, jadi per speakernya adalah 23 watt. Oke, untuk spek dan lain-lainnya sudah, sekarang kita langsung ke tes suaranya, silahkan. Gimana menurut lo hasil suaranya? Gue langsung akan coba bantu deskripsikan ya. Untuk mendeskripsikannya, gue bisa bilang gue cukup kecewa dengan Fairtrack. Dengan harga yang mungkin berbeda 500.000 dari Curbis, gue bisa merasakan sangat jauh perbedaannya dengan Curbis. Pertama adalah suaranya. Suaranya mungkin karena gue waktu itu sempat pakai berbarengan ya dengan speaker yang gue beli sebelumnya. Ini sangat jauh di bawah ekspektasi. Pertamanya gue kira ini hanya karena masalah burn in atau belum terbiasa aja nih woofernya, gue harus sering pakai. Cuman begitu dengar, suaranya sangat kering, tidak berbodi sama sekali, tipis banget. Bassnya apalagi, bassnya mau diputar sampai mentok pun nggak berasa banget bassnya, cuman kayak pelan banget. Yang bisa gue naikin kelebihannya adalah mungkin di bagian vokalnya. Bagian vokalnya sedikit lebih jernih dari speaker yang gue beli sebelumnya. Gue coba pakai terus, gue coba putar-putar beberapa musik. Akhirnya mungkin memang ada perubahan. Ini ada satu poin yang harus di-mention nih. Ada perubahan dari waktu pertama kali beli sampai di burn in. Jadi pertama kali beli itu suaranya sangat kering, tapi waktu udah mulai agak lama, gue udah muter sekitar puluhan musik, bassnya mulai sedikit membaik, jadi agak sedikit nampol dan sedikit lebih bersih, lebih jelas lah bassnya. Vokal juga makin oke, dan ya suaranya sedikit lebih terbentuk lah. Untuk deskripsinya mungkin vokal jernih, bassnya rapi, sama highs-nya cukup tinggi. Highs-nya cukup tinggi, yang gue maksud adalah soundstage-nya. Soundstage-nya benar-benar luas. Jadi bener-bener kayak rasanya tuh luas banget kalau ngedengerin musik. Untuk all rounder lah kalau bisa gue bilang. Untuk musik ya oke, untuk nonton film ya oke, tapi untuk wow factor gue nggak menemukan wow factornya sama sekali di sini. Mungkin ini karena memang kekecewaan gue dari sebelum yang pernah review Curbis, dan kekecewaan gue yang beberapa hari sebelumnya gue membelikan speaker yang punya karakter yang sangat mengagetkan gue, yaitu di atas ekspektasi gue. Mungkin karena kembali ke ekspektasi yang seharusnya seperti itu, jadi menurun nih penilaian gue terhadap speaker Fairtrack ini. Bukan berarti speaker ini jelek ya, speaker ini oke, tapi lebih cocok untuk sebagai speaker yang speaker aja, nggak punya wow factor sama sekali. Kalau misalkan Tonet and Fender bisa mendengar, mungkin perbaikannya adalah build quality-nya kembali ditingkatkan seperti build quality Tonet and Fender Curbis. Dan mungkin untuk equalizer suaranya gue nggak bisa komen banyak, mungkin ini ciri khas ya. Cuman kalau dibandingkan dengan Curbis, gue jauh lebih suka suaranya Curbis karena jauh lebih jernih dan bertenaga, tidak selemah ini. Gue rasa video kali ini cukup. Like videonya kalau suka, dislike kalau suka, share ke teman-teman lo yang lagi mungkin mau coba cari speaker bookshelf.
Siapa tahu video ini membantu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum kejawab di video ini, boleh komen di bawah. Kalau misalnya suka video-video dari channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai jumpa di video